ukuran itu tidak menjadi masalah tuh ya, karena orang Israel bertumbuh dan berkembang itu. Tapi bahwa lihat bahwa pembagian ruang-ruang itu kan tetap sama gitu. Pembagiannya. Dari dulu yang mungkin sebelum Gunung Sinai itu, sebenarnya mulainya kan Gunung Sinai itu ya. Kalau Gunung Sinai itu kan yang boleh naik siapa? Musa. Terus umatnya di mana? Di bawah. Jadi umat itu hanya boleh di lereng, tidak boleh naik ke gunung. Nah, apa yang dialami peristiwa Sinai itulah yang dibawa di kemudian hari ketika mereka berangkat dan membangun kemah pertemuan itu. Sehingga ada namanya, kalau dulu batas sucinya itu adalah lereng gunung itu, lereng gunung. Nah, sekarang batas sucinya itu dibuat ada batas-batasnya itu. Sehingga sama, kalau dulu orang Israel tidak boleh naik ke gunung, sama dengan orang Israel yang tidak boleh melanggar batas suci itu. Dan di kemudian hari, ya kita bisa melihat bahwa bait suci Yerusalem juga ada batas sucinya. Itu termasuk sekarang teman-teman kita Muslim itu juga memakai batas suci. Tapi Romo yang di ayat 38 tadi Romo sudah memberitahu ataupun menjelaskan perubahan. Tetapi tetap di sini di ayat ke-38 ini awal itu tetap masih ada di atas. Oh iya, betul. Masih tetap. Tapi itu awan itu kan di atas kemah pertemuan. Yang di notabene di kemah pertemuan itu di situ ada 2 loh batu itu dengan tabut perjanjian. Hanya bedanya awan itu dan api itu kan kemah pertemuannya, bukan seluruhan. Nah, itu bedanya. Tapi itu menjadi simbolnya menjadi semakin jelas bahwa Allah itu hadir di situ toh. Kalau Allah itu hadir di situ, berarti nggak semua orang itu boleh masuk. Yang boleh masuk adalah perantara doanya. Siapa itu? Musa. Nanti sesudah itu pada zaman mulai muncul zaman imam-imam itu sebenarnya nanti lalu yang boleh masuk siapa? Yang boleh masuk adalah yang termasuk golongan imam, Imam Harun, Imam Zadok. Nah itu misalnya seperti itu. Sampai Tapi kalau aku ayo beda. Dan nanti pada zaman orang Israel punya bait suci, yang boleh masuk di situ itu hanya kaum Lewi. Lewi pun itu hanya bagian depan itu, nggak boleh masuk seperti Imam Sakaria gitu kan, ke tempat yang maha kudus itu nggak boleh. Karena pandangannya orang itu, saya itu mendekati Allah aja itu sinarnya itu mati kok. Ada persoalan. Nah, mari kita coba lihat. Bila diperhatikan susunan terlihat jelas bahwa kitab imamat merupakan pedoman untuk menjaga relasi antara umat dan Allah agar tetap terpelihara kemurniannya. Nah, ini yang penting di situ. Jadi menjaga relasi antara umat dan Allah agar apa? Terpelihara kemurniannya. Atau bahasa lainnya itu kekudusan. Nah, itu. Jadi sangat jelas itu kalau jalan kekudusan yang diperlihatkan di dalam kitab imamat itu adalah yang menjaga
dan memelihara pedoman-pedoman itu. Dan kalau kita lihat itu sangat saklek, itu bahasa Londo itu saklek itu apa namanya ya harus persis, harus sekalipun itu rumit harus diikuti, nggak boleh menyimpang sedikit pun. Itu sama dengan orang Jawa itu nggak boleh dulu kalau misalnya. Jadi kalau ini buat spontan sajinya nggak boleh kurang sedikit pun itu, karena kalau kurang ini bisa mengurangi keselamatan. Jadi unsur ini. Sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu nanti misalnya di dalam kitab Imamat itu akan kelihatan aturan-aturan yang kelihatan bagi kita untuk apa ya, terlalu ketat sekali gitu ya. Tapi itu fungsinya untuk apa ya? Orang memahami bahwa dengan menjalankan secara detailnya itu berarti orang akan sampai pada kemurnian itu, sampai pada keputusan itu. Meskipun nanti ya di kemudian hari ya mungkin pasti orang akan mengatakan ya nggak menjamin seluruhnya bahwa dengan diikutinya aturan yang pernik-perniknya itu semua lalu akan membawa orang pada keselamatan. Nanti muncul misalnya pada zamannya Yeremia. Nah itu bisa dilihat Bapak Ibu di Yeremia 7 ayat 1 sampai 11. Satu sampai 11. Coba dibaca tadi sampai mana? Kita bisa tahu. 7, Yeremia 7, 1 sampai 11. Ya. Khotbah Yeremia mengenai bait suci. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui pintu gerbang ini untuk sujud menyembah Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau dia bersama-sama kami di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, tidak janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti hal lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina
berzina dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti arah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pulang melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu, rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah. Oke. Sampai 11. Jadi Bapak Ibu, kita lihat ya di dalam Yeremia ini kan ada suatu pengembangan bahwa jalan kesucian itu bukan hanya menaati peraturan-peraturan ibadah secara detail. Jadi ditunjukkan unsur-unsur lain. Itu di kemudian hari ya. Jadi akan kelihatan bahwa pedoman menuju kepada kekudusan itu mengalami suatu perkembangan di kemudian hari, bahwa orang beribadah yang rumit dan semuanya harus lengkap sempurna tata caranya itu harus diikuti dengan perwujudan hidup sehari-hari. Nah itu yang di kemudian itu dikembangkan. Sehingga mau dikatakan bahwa kesalehan rohani itu harus diwujudkan juga dengan kesalehan sosial. Itu ada kaitannya di situ. Jadi jangan berat sebelah, di kemudian hari dikembangkan seperti itu. Jangan nanti yang termasuk nanti dikritik oleh Amos sebenarnya adalah ibadahnya meriah, tetapi sosialnya tidak meriah. Nah, itu kan.